الله اسم الذات جل جلاله وهو الذي ندعوه بالرحمن. Apalagi yang kau lakukan kepadaku? Kalian ini siapa? Tolong biarkan aku hidup. Ibrahim, apa kau akan meninggalkan kami berdua di sini? Aku menghadap Tuanku Sinan yang agung. Apa yang membawamu datang ke sini, Sakar? Biarkan aku menunjukkannya padamu hadiah sederhanaku, Tuan. Masukkan tahanan. Yang pasti ini bukan hadiah sederhana, Sakar. Aku belum pernah melihat kecantikan ini sebelumnya. Siapa namamu, wanita cantik? Sinan, putra Asyal yang agung, berbicara kepadamu. Ayo jawab. Namaku Sarah, Putri Haran. Sarah, nama yang bagus. Berikan dia kamar terbaik yang ada di istana ini. Berikan apapun yang diinginkan, dari pakaian hingga parfum, sampai aku mengunjunginya di malam hari dan mendengarkan cerita lengkap tentang dirinya. Wanita cantik yang satu ini benar-benar akan membuat Tuan melupakan Hajar. Hajar? Siapa dia? Aku sudah lupa tentang dia. Ayo ikuti aku, kau wanita yang benar-benar beruntung. Ya Allah, aku percaya padamu dan pada nabimu. Berikanlah kebaikan padaku dan pada suamiku. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir menyakitiku. Apa kau menyukai taman di tempat ini? Segala sesuatu di istana ini akan kuberikan padamu, Sarah. Dan semua yang ada di sini siap melayanimu. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Tanganku. Rasanya sakit sekali. Sakit sekali. Tolong, aku bukan ingin menyakitimu. Kalau dia terluka, mereka akan berpikir aku pelakunya. Apa yang harus kulakukan? Beri petunjukmu, ya Allah. Kau tidak apa-apa, Rajaku. Apa dia sudah mencoba untuk menyakitimu? Tidak. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Biar aku membantumu, Rajaku. Apa yang terjadi denganmu? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku kesakitan. Sepertinya aku kelelahan karena pekerjaan. Semua ini juga gara-gara Sakar. Aku akan memanggil tabib istana sekarang. Ini sudah lebih baik. Sekarang antar saja aku ke kamarku. Terima kasih, ya Allah, atas semua bantuanmu padaku. Aku tahu kau terus mengikutiku. Apa kau punya misi untuk memata-mataiku? Tidak, wahai wanita baikku. Aku seorang budak sama sepertimu. Namaku Hajar. Aku adalah seorang putri Mesir sebelum mereka menjadikanku tahanan. Selamat datang, Hajar. Semoga Allah membebaskan kita bersama. Apa bisa aku meminta bantuanmu? Ya, tentu, Hajar. Mereka berbicara tentang sihirmu yang menyelamatkanmu dari kejahatan Raja Sinan. Apakah bisa kau mengajariku hal seperti itu? Apa aku terlihat seperti penyihir? Sebenarnya tidak. Penyihir adalah jahat, Hajar. Dan semoga Allah melindungi kita dari itu. Allah? Dan siapa Allah itu? Allah adalah Tuhan bumi dan langit, Tuhan semesta alam. Apa dia juga punya berhala? Berhala itu tidak baik atau membahayakan. Tapi Allah tidak seperti apapun. Bagaimana mungkin kita menyamakannya dengan wujud berhala? Kau benar sekali. Tapi bagaimana kita bisa mengenali Allah? Lihat penciptaan Allah di sekitar kita. Ada pohon dan juga ada burung. Lihat dirimu sendiri. Dan kau akan mengenali Allah dari kehebatan ciptaannya, Hajar. Aku merasa lemah sekali. Tabib mengatakan kalau kau baik-baik saja. Dan kau sama sekali tidak sakit, tuanku. Kalau begitu, sebaiknya aku ke kamar Sarah. Tuanku, wanita ini membawa nasib buruk.
Ketika kau mencoba mendekatinya, kau merasa kesakitan. Kau jangan menasihati aku macam-macam, Totka. Aku akan keluar untuk bersenang-senang dengan tahanan cantik itu. Sesuai perintahmu, tuanku. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam. Apa yang kau inginkan dari kami? Aku ingin bertemu Raja Sinan. Jadi kau datang ke sini ingin bertemu Raja Sinan? Ada apa? Tuan Ibrahim ini adalah kakak dari tawanan kalian, Nyonya Sarah. Dan dia menginginkannya kembali dengan membayar uang. Kau ingin membayar uang pada Raja Sinan? Baiklah. Akan aku beritahu bahwa kau ada di sini. Maafkan aku, Tuan Ibrahim. Aku bilang bahwa kau adalah kakak Sarah, agar bisa melindunginya dari raja. Karena kalau aku bilang kau suaminya, dia pasti akan melukai dirimu. Yang penting bisa bertemu dengannya dan melepaskan Sarah atas izin Allah. Kali ini kau tidak bisa menghindar lagi dariku, karena aku pasti akan mendapatkanmu. Aku berdoa padamu ya Allah. Datang padaku. Oh, apalagi yang kau lakukan kepadaku? Oh, Allah yang menghukummu untuk ketidakadilanmu. tolong. Aku tidak bisa menahan rasa sakit ini. Oh, tolong. Mintalah Tuhanmu membebaskan tanganku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Kau mengatakannya 2 kali sebelumnya, tapi kau terus berbohong. Aku tidak akan menyakitimu. Tolong percayalah padaku. Aku tidak akan pernah mengulangi hal ini lagi. Aku bersumpah atas nama Tuhan yang kau sembah. Ya Allah, lepaskan dia dari amarahmu. Sekarang aku yakin kalau aku memang tidak diizinkan menyakitimu. Bagaimana Tuhanmu melakukan itu? Setiap kali kau berdoa, Tuhan model apa ini? Aku ingin mengetahuinya. Mereka mengatakan kalau dakwahmu menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Jika memang benar ada Tuhan yang berbeda di bumi dan di langit, maka mereka akan bertarung untuk memerintah. Ya, itu benar. Logika yang bisa diterima. Itu tidak bisa dibantah. Tuanku Raja Sinan. Apa ahli bintang dan ilmuwan sudah menyiapkan tanggapan tentang pendapat dari tamu kita ini? Ya, tuanku. Mereka mengakui bahwa ada kesalahan dalam kalender Mesir yang telah dikoreksi oleh Tuan Ibrahim putra Azar. Dan semua yang telah dikatakannya itu benar adanya, tuanku. Para ilmuwan itu tidak pernah mengakui kesalahan sebelumnya. Bagaimana mereka mengakui orang asing itu tahu lebih banyak dari mereka? Apa kau ingin aku mengundang mereka untukmu, tuanku? Tidak usah. Dengarkan ucapanku, Tuan Ibrahim. Aku akan memberimu Hajar tahananku sebagai hadiah dariku untuk menjadi pelayan bagi Sarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Raja Sinan. Kau bisa tinggal di Mesir ini. Keamananmu aku jamin. Silahkan bekerja dan berdagang. Tapi tolong, jangan sakiti kami dan menyatakan perang dengan kami. Allah tidak memerintah kami untuk memaksa orang menyembahnya. Yang ingin percaya, silakan saja. Dan yang tidak ingin percaya, itu adalah haknya. Tapi dia akan bertanggung jawab atas pilihannya pada hari kiamat. Misi Nabi adalah untuk memberi kabar. Mau aku bantu membawakan barang-barangmu? Tidak, terima kasih Totka. Aku tidak butuh pakaian atau perhiasan ini. Terima kasih banyak. Tapi aku... Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Sungguh, terima kasih banyak. Dan kau Hajar, persiapkan dirimu untuk pergi dengan nyonya barumu. Kau adalah hadiah dari Raja Sinan untuk Nyonya Sarah. Sungguh, aku harus berterima kasih padanya. Layananku untukmu adalah sebuah kehormatan besar. Aku tidak akan menjadi majikanmu, tapi ibumu atau kakakmu. Kau sangat rendah hati, Nyonya Sarah. Aku tidak mau dipanggil Nyonya, tapi kau bisa memanggilku Ibu. Tidak, aku akan memanggilmu kakak saja. Apa aku bisa menanyakan sesuatu padamu?
Tentu saja bisa, adikku Hajar. Aku ingin bertemu dengan suamimu, Nabi Allah Ibrahim, untuk mengakui keislamanku padanya. Hajar sayangku, aku senang sekali mendengarnya. Ayo, silakan Tuan. Makan malam sudah siap. Kau beruntung sekali, Sarah. Gadis ini membantumu seperti putrimu. Dia memang seperti putriku. Dan jika Allah memberiku seorang anak, aku tidak akan mencintainya lebih dari Hajar. Terima kasih, kau baik sekali kepadaku. Kau sudah tidak mungkin lagi memiliki anak, Sarah. Kau ini sudah tua dan sudah terlambat untuk melahirkan. Makan makanannya sebelum dingin, Tuan. Kau mencoba untuk menutup mulutku? Kau ini gadis budak yang kasar. Saat nanti tuanmu Ibrahim kembali, aku akan menyuruhnya untuk menghukummu. Hajar, jangan takut padanya. Kau tahu betapa adil dan penyayangnya Nabi Ibrahim itu. Semoga Tuhan menyelamatkan Nabi dan sahabat karibnya Ibrahim. Sejak kita semua pergi, meninggalkan Mesir dan datang ke Palestina, aku hanya menerima kebaikan dan belas kasihan darinya. Makanan jadi dingin dan kau masih saja bicara. Ayo sana, buatkan aku makanan yang lain. Akhirnya kita akan mendengar tangisan anak-anak di keluarga ini. Sekarang Waliha juga tidak muda lagi, Sarah. Jadi kenapa kau tidak hamil seperti dia? Ini adalah takdir Allah, Ayah. Dan kita tidak memiliki hak untuk menolaknya. Ayo kita pergi, Nyonya. Mari kita bantu Nyonya Waliha melahirkan anak pertamanya. Namakan bayi itu Azar, seperti namaku. Tapi aku ingin memanggilnya Ibrahim, sama seperti Nabi Allah. Janganlah terburu-buru pada takdir Allah dan puaslah dengan semua yang Dia berikan pada kita. Kau selalu mengulangi kata-kata yang sama dan berbicara tentang Allahmu seolah kau melihatnya. Kalian ini siapa? Tolong biarkan aku hidup. Kau sedang bicara dengan siapa, Tuan Azar? Kepada para dewa hebat. Ayah, aku harap ayah masuk agama Islam dengan mengucap syahadat, ayah. Ayah. La haula wala quwata illa billah. Tenangkanlah dirimu, Paman. Kau telah mencoba semua cara, tapi dia wafat sebagai orang kafir. Semua adalah rahmat-Mu, ya Allah. Nyonya Waliha melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik. Semoga Allah merahmatinya, Tuan Lut. Tempat apa ini? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku prihatin dengan Nabi Ibrahim. Apa maksudmu? Dia sudah lama sekali duduk sendirian sambil menatap langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memang selalu melihat ke langit. Kali ini apa yang berbeda? Tunggu dulu. Sekarang dia bicara. Ya Allah, tunjukkan cara membangkitkan orang yang meninggal. Itu adalah permintaan yang aneh untuk seorang nabi. Diamlah. Allah sedang bicara dengannya dan bertanya, apa kau tidak percaya? Tapi, aku menanyakan itu agar hatiku puas. Anginnya bertambah kencang. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Aku juga tidak mendengar apa-apa. Maidoh, Nabi sedang mendatangi kita. Iya, betapa beruntungnya kita. Aku tidak percaya. Tangannya menyentuhku. Tangannya yang baik membawaku. Aku sangat bahagia bersentuhan dengannya. Kau benar-benar burung beruntung. Nabi telah membawamu dengan tangannya yang baik. Dan membawamu ke puncak gunung. Apa yang ingin dia lakukan? Tidak. Dia membawa pisau yang tajam di tangannya. Tidak. Tidak. Tolong bawa aku saja, jangan dia. Jangan ambil nyawanya. Kau adalah Nabi yang berbelas kasih. Kenapa ini terjadi padaku? Kasihanilah aku, ya Allah. Bagaimana aku bisa hidup tanpanya? Kasihanilah aku, ya Allah. Tidak biasanya, kenapa Ibrahim begitu terlambat? Aku tidak tahu. Apa kau ingin aku mencarinya? Tidak usah.
usah, aku sudah meminta Hajar untuk menemuinya di antara pegunungan. Sekarang aku tidak lagi bisa berjalan untuk waktu yang lama. Semoga Tuhan membantumu, Sarah. Usia memberi beberapa kendala seperti yang mereka katakan. Apa yang kau katakan, Walihah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Ayah. Katakan hal yang baik atau sebaiknya diam. Itu Hajar telah kembali. Di mana Ibrahim? Kenapa dia tidak bersamamu? Saat ini dia sedang sibuk, Nyonya. Dia menyembelih burung menjadi 4 bagian dan memisahkannya di 4 gunung. Kenapa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Dan dia tampak sibuk. Aku tidak mau mengganggunya. Mungkin saja dia ingin memberikan makanan pada elang di gunung. Nabi Allah Ibrahim hanya melakukan apa yang diilhami oleh Allah. Apa maksudmu bahwa Allah yang memerintahkan menyembelih burung menjadi 4 bagian dan memisahkan mereka di pegunungan? Ya, tentu saja begitu. Tapi kenapa? Apa tujuan dari semua itu? Anak yang pintar harus nurut sama orang tua, harus bikin orang tuanya bahagia. Menikmati serta mengolah hidangan halal dan bergaya hidup ala Nabi kini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Para pakar tibu nabawi dan chef halal akan membimbing Anda menerapkannya secara tepat sesuai sunnah dan Al-Quran. Sehat ala Nabi, setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang selama Ramadan. Ini baru Trans 7. Mengarungi pelosok Nusantara bersama petualang cilik pemberani. Mengenal keseharian mereka di alam terbuka. Belajar budaya lokal dengan penuh keceriaan khas anak-anak. Bocah Petualang. Senin sampai Jumat jam 12:30 siang. Ini baru Trans 7. Berkah Ramadan. Bagaimana umat muslim memaknai peristiwa yang datang silih berganti? Benarkah setiap kejadian di muka bumi pernah dialami pada zaman Nabi? Mari perkaya pengetahuan Anda akan dunia Islam dalam Islampedia setiap hari selama bulan Ramadan. Si Unyil akan mengunjungi tempat-tempat menarik penuh informasi. Yuk, kita ke mall. Mempelajari dengan seru proses produksi barang dan olahan sehari-hari. Teknologi pertanian di Indonesia gak kalah kan sama negara lain. Dengan proses modern, juga tradisional. Tonton terus Signal Trans 7 untuk update pengetahuan kamu ya. Si Unyil, Senin sampai Jumat jam 12 siang. Ini baru Trans 7. Makanan apa yang rahasia? Kacang sembunyi. Apa tuh Pak RT? Ketoprak, nggak dikasih tahu. Iya, ngajar ya. Iya, Det. Susah banget, Det. Dikalikan dong. Iya, Det. Apanya yang dikali? HP-nya yang dikali. Hadiahnya sebuah barang. Apa itu aku? Mesin cuci ya? Mas. Mobilnya, hotel. Apa? Apa aku? Payung cantik. Keluarga santuy. Ini baru Trans 7. Keunikan yang menginspirasi. Viral. Dan tentunya informatif. Fakta yang menarik untuk disimak. Di mana lagi kalau bukan di On The Spot. Setiap hari. Ini baru Trans 7. Jadwal Imsakiyah hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tahu gak sih, sekarang ditemenin 2 cowok ajaib. Aryo Astungkoro, si perayu. Saya tuh juga tahu siapa yang jadi juaranya. Penakut, tapi tetap ngasih ilmu. Ini adalah hewan yang dilindungi di Indonesia. Gengki, selalu nyoba hal baru. Si serba pengen tahu. Makin tahu, makin banyak ilmu. Tahu gak sih? Setiap Senin sampai Jumat jam 1:30 siang. Ini baru Trans 7. Berkah Ramadan tiba. Yuk malam-malam jangan lupa ketawa.
Aku memang sudah pintar, jadi guru baru bikin soal aku sudah tahu jawaban. Buset dah, pasti seneng bener ngelihat mereka banyak tingkah. Dia ngos-ngosan loh. Udah lama Bang Billy nggak di calling syuting. Tiap malam jadi seger. Nontonin mereka dah paling bener. OVJ Seger, selamat Ramadan. Ini baru Trans 7 yang dipersembahkan oleh Aku sama sekali tidak percaya mataku. Nabi yang penuh dengan belas kasih tega sekali melakukan ini. Aku berharap dia memilihku sebagai gantinya. Sekarang pada siapa aku berkeluh kesah, sementara kau tersebar di antara gunung-gunung. Subhanallahilazim. Dia kembali hidup lagi. Betapa hebatnya rahmat-Mu ya Allah. Tolong maafkan aku, Nabi. Kenapa menangis, Baidah? Apa ada yang terjadi? Kau adalah keajaiban dari Allah, suamiku. Apa? Jangan bercanda denganku. Karena yang aku ingat kalau aku tertidur di antara kedua tangan Nabi. Tapi yang aneh, ketika bangun aku berada di atas gunung. Dan setelah itu aku kembali ke tangannya yang lembut. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Alhamdulillah, kau melahirkan dengan selamat, Waliha. Apa aku melahirkan bayi laki-laki kali ini? Tidak, seorang gadis cantik seperti bulan. Semoga Allah melindunginya. Tapi ini adalah gadis ketiga. Dan aku mau anak laki-laki. Semua yang diberikan Allah pada kita adalah baik, Waliha. Apa kau mengatakan ini karena kau tidak pernah melahirkan? Tuhanku memaafkanmu, Waliha. Sudah, Nyonya, tidak apa-apa. Dia mungkin lelah setelah melahirkan dan tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Berani sekali kau gadis budak mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Hajar bukan gadis budak. Hati-hatilah dan jangan menyakitinya. Apa kau lupa siapa aku? Dan siapa dia? Aku istri Lut yang dermawan dan murah hati. Sedangkan dia hanyalah seorang budak yang dipersembahkan padamu oleh Raja Mesir. Hajar sama seperti saudaraku. Hajar seperti putriku. Dan martabatnya seperti martabatku sendiri. Apa kau mengerti? Kenapa kau malah marah-marah membelanya? Etikanya sangat baik. Dia sopan santun. Dan keyakinannya sebenar-benarnya iman. Allah tidak memberiku anak. Tetapi dia memberiku Hajar. Dan besok kau akan melihat siapa dia sebenarnya. Aku telah menunggumu begitu lama, Nabi. Aku duduk bersama anak-anak Lut, mengajari mereka cara sholat. Aku tahu kalau kau senang bersama anak-anak. Ya, benar sekali. Aku selalu berharap aku bisa melahirkan anak-anak yang akan membuat rumah penuh kegembiraan. Alhamdulillah pada apa yang telah Allah berikan untuk kita. Apa aku pernah menyalahkanmu? Tidak. Dan ini yang lebih menyakitiku. Apa maksud kata-katamu itu, Sarah? Aku harusnya tidak menghalangimu dari kebahagiaan menjadi seorang ayah, penerus anak-anak Ibrahim, sahabat karib Allah. Allah satu-satunya yang memutuskan dan memberi sesuatu. Dan aku puas dengan apa yang telah diberikan Allah padaku. Tapi aku merasa sakit setiap hari dan aku ingin memberimu seorang anak. Walaupun mereka berasal dari wanita yang lain, aku mohon, jadikan mimpi ini kenyataan. Baiklah, kalau itu kemauanmu. Aku juga telah memilih istri untukmu. Apa pendapatmu tentang Hajar? Hajar, gadis yang baik dan seorang mukmin sejati. Tapi kita harus bertanya padanya. Mungkin dia
tidak setuju. Apa dia bisa menemukan orang yang lebih baik darimu? Bagaimanapun juga, kita harus meminta pendapatnya terlebih dahulu. Akhirnya Nabi Ibrahim menikahi wanita itu, Siti Hajar. Hajar sangat senang dengan pernikahannya. Hajar tetap bertekad untuk menjaga kesetiaannya kepada Nyonya Sarah. Tapi kecemburuan tidak ikut serta dalam hubungan mereka. Bahkan ketika Hajar melahirkan putranya. Maafkan aku, apa suara bayi yang membangunkanmu? Jangan minta maaf, Hajar. Aku suka mendengar suara Ismail lebih dari kicauan burung. Apa dia lapar? Tidak, dia mengisap ibu jarinya. Lihat, dia sampai tertidur di pelukanku. Dia merasakan hatimu yang baik dan cinta sejatimu padanya. Hajar, bawa bayinya dan kita pergi. Apa kau membawa bayinya pada malam hari? Iya. Kemana kau akan pergi, Ibrahim? Ke tempat Allah memerintahkanku. Baiklah, aku akan mengambil barang dan bekalku lalu ikut denganmu. Tidak, kau tinggal di sini. Aku tidak bisa menjelaskan padamu sekarang. Jika ini adalah perintah Allah, aku tidak bisa menolaknya. Aku patuh padamu, ya Nabi Allah. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan jauh dari Palestina menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim berjalan melalui tanah yang subur, kemudian menyusuri gurun, naik turun pegunungan, sampai akhirnya dia mencapai sebuah lembah tanpa tanaman, tanpa buah, dan tanpa air. Kau akan tinggal di sini, Hajar, sampai aku kembali. Ibrahim, apa kau akan meninggalkan kami berdua di sini? Ibrahim, di sini tidak ada air dan juga sedikit tanaman. Tolong jawab aku. Jawablah. Apa Allah memerintahkan ini? Ya, Hajar. Ini perintah Allah. Baiklah. Allah akan menjaga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku telah membuat keturunanku tinggal di lembah tanpa kehidupan di sekitar rumah sucimu. Tidak, itu tidak mungkin. Kita menyayanginya. Di penjuru dunia, tersembunyi di tempat yang tak terduga, terdapat harta karun berharga. Saatnya menjelajah. Para penjelajah harus menghadapi bahaya. Mereka juga harus melindungi misteri. Saksikanlah petualangan hebat mereka. Kami penjelajah harta karun. Baik, kartu terakhir. Apa? Bukan aku. Suaranya dari kantin. Kau gagal membuat kue. Memang, tapi aku memanggang 2, kau ingat? Lihat. Profesor Kat, kau baik-baik saja? Tidak juga, Mo. Aku berusaha untuk membuat kue coklat pisang, ceri, dan kacang yang lezat, tapi selalu saja... Bantet, jatuh, rusak, gagal. Terima kasih, Nonabi. Mungkin aku butuh istirahat. Kasihan Profesor Kat. Aku belum pernah melihatnya gagal dalam apapun. Oh, dia pernah gagal, bahkan sekali dalam misi ketika masih muda. Misi penjelajah? Tidak mungkin. Harta karun apa? Aku tidak tahu. Dia tidak mau membicarakannya. Keong emas, jenis kerang yang indah tersembunyi jauh di dalam gua, di dekat gemericik air terjun. Jika dimainkan, menimbulkan musik indah yang bisa menghentikan waktu selama sesaat. Dengar, catatan Profesor Kat. Keong emas ini salah satu harta karun Maurice, tapi aku gagal membawanya kembali. Maurice? Oh, wow. Dia adalah penjelajah yang paling hebat. Dia rekan Profesor Kat ketika masih muda. Tim yang hebat, harta karunnya juga hebat. Kenapa mereka menyerah?
Ini petunjuknya. Hanya ada beberapa hari dalam setahun ketika air di sekitar Gua Clipper surut hingga bisa dimasuki. Hari-harinya tertulis di sini. Astaga, salah satunya hari ini. Apa pikiran kita sama? Profesor Kat pasti sangat gembira. Dia akan melupakan kue buatannya. Ayo kita ambilkan keong emas itu untuknya. Kita akan tebus kegagalannya. Saatnya menjelajah.